Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Nah, kali ini kita mau bahas tentang hukum pidana atau hukum acara pidana lah ya, tentang ini sebenarnya teori sih ya, mengenai Miranda Rule. Nah, Miranda Rule itu apa sih, atau kemudian bagaimana penerapannya dalam hukum Indonesia, atau bagi kalian yang masih belajar tentang hukum pidana di Indonesia, mungkin sebagian masih bertanya-tanya apa sih Miranda Rule ini. Nah, untuk memperjelas Miranda Rule ini saya ada sedikit gambar ya. Ada gambar. Nah, kalau kita lihat di film-film, terutama film yang di Amerika, itu ketika pihak yang berwajib atau polisi menangkap katakanlah perampok atau penjahat, itu sebelum dia melakukan actionnya, ketika perampok itu sudah tidak berdaya atau sudah dikepung ya, selalu dia bilang police freeze gitu kan. You have to right to remain silent. Anything you say can be used against the court of you have to write to the attorney you're under arrest. Artinya kalimat ini sering sekali diucapkan oleh pihak yang berwajib. Nah, apa itu maksud dari kalimat ini? Nah, ini sebenarnya salah satu penerapan dari Miranda Rule itu sendiri. Kenapa? Karena kalau seorang pihak berwajib di Amerika sana ketika melakukan penangkap polisi dan sebagainya, kemudian tidak ada surat perintah atau dan sebagainya lah ya. Nah, menangkap penjahat tidak ada perintah dan surat perintah, atau tidak tangkap tangan dan tidak mengatakan kalimat seperti ini, maka bisa jadi oleh si pengacara penjahatnya ini penangkapannya itu tidak sah. Sampai segitunya gitu ya. Nah, kita lihat ya. Jadi Miranda Rule ini adalah hak-hak konstitusional. Kalau dia bilang hak-hak konstitusional, artinya dilindungi oleh konstitusi ya. Nah, ini di Amerika biasanya ini dilakukan. Nah, kemudian hak ini dari terdakwa atau tersangka yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan pidana, dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan atau dalam semua tingkat proses peradilan. Nah, nah ini dalam Bill of Rights-nya ya. Bill of Rights itu kayak konstitusinya di Amerika lah, seperti itu. Jadi bahasanya seperti yang di layar ya, no person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in case arising in the land of or naval forces or in the militia, when in actual service in time of war or public danger, nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb, nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall private property be taken for public use without just compensation. Nah, mumet kan ya, sama. Jadi mungkin kita enak ngomong bahasa Indonesianya aja. Jadi Bill of Rights, kalau nggak salah Bill of Rights 5 kalau nggak salah ya. Bahasa Indonesianya itu ya, tidak seorang pun diharuskan menjawab untuk suatu tindak pidana umum atau tindak pidana yang belum dikenal tanpa penjelasan atau penggambaran dakwaan, kecuali kasus yang timbul di militer ya, ketika sedang bertugas dalam perang atau umum. Terus kemudian tidak seorang pun menjadi terdakwa atau didakwa dua kali untuk kasus yang sama ya. Juga tidak akan dipaksa dalam setiap kasus pidana untuk menjadi saksi melawan dirinya sendiri. Tidak akan dikurangi kehidupan, kebebasan, atau harta bendanya tanpa proses hukum. Juga kepemilikan pribadinya tidak akan diambil untuk kepentingan hukum tanpa kompensasi yang adil. Artinya, kalau kita lihat ya kalimat ini,
di Amerika itu ketika orang ditanyai oleh pihak berwajib atau suatu kejadian atau peristiwa, dia nggak harus menjawabnya. Jadi ketika ditanya kemarin nih kamu semalam di mana, kamu melihat ini kejadian ini dan sebagainya, nah, dia nggak harus menjawab itu. Dia bisa saja silahkan bicara ke pengacara saya, seperti itu. Ya. Jadi uh, itu salah satu bentuk apa ya, bentuk penerapan dari Miranda rules ya. Nah ini tadi ya bentuk nyatanya yang tadi polisi tadi ya, artinya selalu ya kita lihat ya di film itu kalau polisi mau nangkep penjahat ya kamu memiliki hak untuk diam. Jadi ditanya-tanya ya diem aja nggak apa-apa sampai dapat pengacara. Tapi kalau udah nggak mampu dapat pengacara akan dikasih satu oleh pemerintah seperti itu ya. Nah makanya di Amerika itu lebih ditekankan sebenarnya bukan dari keterangan atau pengakuan si tersangka, lebih kepada forensik atau bukti seperti kamera CCTV, sidik jari, atau saksi yang melihat dan lain-lain lah. Intinya bukti-bukti yang jelas nyata bahwa menunjukkan itu adalah perbuatan kejahatan, bukan pengakuan ya saya mengaku, bukan seperti itu. Kenapa? Karena tersangka atau terdakwa itu secara hukum pidana memiliki yang namanya hak ingkar ya. Nah, contohnya seperti apa? Ya, contohnya simpel saja. Katakanlah ada seorang anak-anak gitu atau mahasiswa ya, dia tidak sengaja atau dia membuat kejahatan dengan membunuh katakanlah pembantunya atau tetangganya pada malam-malam. Nah, di situ orang tuanya atau bapaknya melihat gitu kan. Nah, maka bisa saja si bapak ini karena naluri orang tua dia melindungi si anak. Nah, maka bapak ini ketika ditanya polisi kan dia pasti ditanya karena membunuh tetangganya katakanlah seperti itu ya. Dia kan bilang, saya yang membunuh, saya yang membawa pisau. Nah, padahal yang membunuh anaknya. Makanya inilah kenapa uh, hak ingkar itu selalu muncul atau melekat pada tersangka atau terdakwa. Nah, jadi pengakuan dari tersangka terdakwa itu alat bukti yang paling lemah, ya, seperti itu. Jadi di sini penyidik itu benar-benar harus mencari bukti yang valid, bukan hanya pengakuan, gitu. Ya. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana penerapannya di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri diadopsi mungkin tidak 100% lah ya. Tapi setidaknya ada sebagian yang diadopsi. Karena memang ini sifatnya universal banget ya, universal sekali. Contoh adopsinya di pasal 56 KUHP, KUHP, pasal 56 KUHP yaitu di mana ketika ada kejahatan yang dihukum atau memiliki ancaman hukuman 15 tahun ke atas, itu si tersangkanya ini wajib didampingi oleh pengacara. Ya, kalau tidak punya maka pemerintah akan menyediakan. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh dari penerapan Miranda Rules di Indonesia. Memang yang tadi yang seperti di Amerika yang sebelum menangkap penjahat dibacakan hak-haknya, itu di Indonesia sepertinya tidak diakomodir. Saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada banyak pertimbangan ya, kita nggak tahu. Tapi intinya Miranda Rule seperti itu ya. Jadi hukum yang bukan melindungi perbuatan jahatnya tidak, tapi lebih melindungi menurut saya hak asasi manusia. Karena bisa saja orang salah tangkap, bisa saja orang itu salah menuduh dan sebagainya. Itu sangat dimungkinkan. Nah, jadi itu saja ngobrol tentang Miranda Rules di hukum acara pidana. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi, memberikan tambahan wawasan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.